Aku Lastri, mahasiswi baru. Nah, ini ceritaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini, sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Kali ini gue bakal nge-review sebuah film yang berjudul Mahasiswi Baru. Film Mahasiswi Baru ini merupakan sebuah film drama komedi Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Monty Tiwa. Film ini menceritakan seorang mahasiswi baru berusia 70 tahun yang memaksakan diri untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas. Gimana tuh ya rasanya? Langsung aja ya kita check it out. Film ini diawali dengan seorang nenek bernama Lastri diperankan oleh Widiawati yang masuk kuliah di Universitas Cyber Indonesia. Lastri ini tengah mengikuti masa ospek yang dikiranya mirip sama mos di SMA tuh. Para senior yang melihatnya mengira bahwa dia ini hanya berpura-pura menjadi mahasiswi tua, padahal emang tua. Sampai akhirnya mereka mengetahui bahwa Lastri memang merupakan orang tua. Saat di rumah, Lastri ini dan anaknya sedang menyiapkan makan malam. Lastri pun lupa nih membawa piring lebih karena dia belum terbiasa dengan cucunya yang telah meninggal. Keesokan harinya saat Lastri masuk kuliah, dia dipanggil omah nih sama mahasiswi lainnya. Sampai akhirnya dia ini menyuruh Sarah yang diperankan oleh Mika Tambayong untuk memanggilnya Lastri saja. Karena memiliki jurusan yang sama, mereka pun bersama menuju ke kelas. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Reva yang diperankan oleh Sonia Alisa keluar dari sebuah ruangan dengan penampilan acak adul. Lastri pun mencoba membenarkan penampilannya nih, kemudian mereka pun masuk kelas bersama. Di dalam kelas sendiri, Dani yang diperankan oleh Morgan Oey sedang ngevlog nih, biasa anak YouTuber. Sedangkan Ervan yang diperankan oleh Umay Shahab menganggap itu adalah hal alay. Lastri pun kemudian masuk dan menyapa semua teman kelasnya nih, sampai akhirnya dia memilih duduk di depan Dani. Dani pun mencoba mencegahnya nih karena kursi yang akan Lastri gunakan sudah dibuat perangkap oleh si Dani. Tapi Lastri udah keburu duduk nih dan tak berapa lama dosen pun masuk dan mengadakan kuis. Ervan tidak setuju nih dan mengajak semua teman kelasnya untuk protes karena mereka baru aja masuk kelas. Saat Lastri hendak menengahi mereka nih ya, si Lastri malah terjatuh karena kursinya nempel dengan pantatnya. Dekan kampus pun yang diperankan oleh Slamet Raharjo datang ke kelas itu dan marah. Lastri kemudian dipanggil ke ruang dekan dan menerima teguran. Apabila nilai Lastri di bawah rata-rata, maka Lastri akan dikeluarkan. Adegan pun berlanjut esok harinya nih, si Ervan tengah membagikan sebuah pamflet kepada mahasiswa lainnya tentang menolak kuis dadakan. Ervan menyuruh Lastri untuk masuk ke link agar bisa bergabung, tapi berhubung HP-nya jadul, jadi Lastri tidak bisa masuk secara online. Setelah itu, Dani mencoba mengajak Lastri untuk ngevlog nih. Lastri pun bertanya, kenapa Dani bisa mendapat banyak teman dari vlognya. Dani pun kemudian menjelaskan nih bahwa itu hanya followers dan bukan temannya. Lalu Lastri pun bertanya lagi, kalau bukan teman kok curhatnya ke mereka? Ya bener juga sih, ngapain juga curhat ke sosmed ya? Dani pun bingung nih, dan di sisi lain si Ervan ini masih terus membagikan pamfletnya sampai ada 3 orang mahasiswa yang menganggap pamfletnya itu cuma sampah dan menyulut emosi Ervan. Mereka pun kemudian bertengkar nih, Lastri yang mencoba menengahinya malah kena pukul dan terjatuh. Sarah dan Reva pun mencoba menolong Lastri nih dan keributan pun terjadi. Setelah itu, Lastri, Ervan, Dani, Sarah dan Reva pun dipanggil ke ruang dekan. Mereka kena marah oleh dekan, terutama pada si Lastri nih yang dianggap tidak bisa memberikan contoh yang baik. Setelah kena marah, mereka berlima mencoba saling menasehati nih atas tindakan Ervan. Lastri pun memilih untuk pulang, namun saat berdiri dia kemudian pingsan. Scene berganti di rumah Lastri nih. Ana yang diperankan oleh Karina Suwandi tengah membersihkan lukanya. Si anak ini sedikit terkejut nih saat Sarah dan yang lainnya memanggil ibunya tanpa embel-embel oma atau ibu. Ana pun kemudian menyuruh mereka semua keluar. Di luar, Ana kemudian menasihati mereka nih yang kurang sopan memanggil nama ibunya. Lagian masa orang tua manggilnya nama ya. Ana mengancam kalau sampai terjadi apa-apa sama ibunya, dia akan menuntut secara hukum. Ana pun kemudian masuk ke dalam rumahnya nih, dan setelah itu Ervan menyarankan agar membalas orang yang sudah mukul Lastri dan semuanya setuju kecuali Sarah. Si Ervan ini kayaknya emang suka berkelahi ya anaknya.
Saat di kampus, Ervan pun bersiap menyerang mereka nih. Namun si Reva mencoba mencegah tindakan Ervan karena terlalu brutal. Saat sedang mencegah, orang itu justru bertanya nih sama si Reva, yang anehnya memanggil Reva dengan Angela. Kayaknya ada clue baru nih. Reva pun kemudian memukul orang itu sampai pingsan dan pergi. Ervan sendiri malah terkejut nih dengan tindakan Reva. Ya gimana gak terkejut, kan Reva yang nyuruh dia jangan mukul, malah Reva sendiri yang lakuin. Scene pun kemudian berganti di rumah Lastri yang sedang makan dengan Anna. Tak berapa lama menantunya pulang yang bernama Amri diperankan oleh Iszur Muchtar dan terkejut nih melihat luka di wajah ibunya. Anna pun kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Anna kemudian menasehati si Lastri. Di sini terjadi perdebatan nih antara Anna dan Lastri sampai akhirnya mereka sama-sama marah dan masuk ke kamar. Keesokan harinya Dani mengajak Sarah ngevlog nih, sedangkan Reva sendiri tengah membersihkan diri di kamar mandi. Tak berapa lama Lastri pun masuk dan mencoba memberikan minyak wangi pada Reva yang bau asem. Saat keluar WC, Reva bertabrakan nih dengan Ervan yang kemudian mengejeknya karena parfumnya bau Kamboja yang kayak di kuburan. Setelah itu di kelas pelajaran tengah berlangsung nih dengan dosen yang menyuruh mahasiswanya menggunakan laptop. Saat semuanya menggunakan laptop, si Lastri justru menggunakan mesin tik. Dosen pun kemudian menasehati Lastri. Lastri pun merasa sedih nih karena perkataan dosennya. Sarah pun mengajak Lastri untuk mengerjakan tugasnya bersama dan mengajak Lastri ke kosnya. Dani pun juga ikut bergabung nih sama mereka dan di tengah jalan mereka bertemu dengan Reva yang sedang terduduk lesu. Sarah pun juga mengajak Reva nih ke kosannya. Dani pun bertanya, Ervan gak sekalian diajakin karena mereka kan sudah menjadi satu geng. Lastri pun merasa senang nih karena sudah mempunyai geng dan saat sudah sampai di depan kamar kos Sarah, tiba-tiba si Sarah ini berhenti setelah melihat sesuatu dan menyuruh mereka untuk menunggu sebentar. Sarah pun kemudian menutup pintu kamarnya nih dan di dalam kamar sendiri si Sarah ini cuma menutup beberapa bingkai foto. Setelah selesai mereka pun masuk ke kamar Sarah. Mereka semua memuji kamar Sarah yang instagramable banget. Sarah pun mencoba bertanya nih kepada Reva apakah dia masih tinggal bersama orang tua atau ngekos. Seketika itu suasana agak berubah guys. Lastri pun mencoba mengamati keadaan sekitar sampai dia melihat beberapa bingkai foto yang terbaring. Sarah yang melihat hal itu coba mengalihkan pandangan Lastri nih dan di sisi lain Anna dan Amri sedang menunggu di rumah karena udah jam 9 malam Lastri belum pulang. Lastri yang terlalu fokus mengerjakan tugas pun lupa waktu nih sampai akhirnya dia sadar dan histeris sendiri. Sarah pun kemudian membangunkan Dani dan Reva yang tertidur untuk mengantar Lastri pulang. Mereka kemudian bergegas keluar nih dari kos Sarah yang untungnya di depan sudah ada Ervan yang membawa mobil. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil. Dani yang tidak bisa nyetir malah duduk di bangku supir. Dasar Dani. Setelah itu Ervan pun bertukar tempat nih dengan Dani. Mereka pun akhirnya mengantar Lastri pulang yang ternyata gerbangnya udah terkunci. Ervan pun menyarankan untuk memanjatnya nih mengingat gerbangnya pendek. Lastri pun menyetujuinya. Saat sedang mencoba memanjat, si Anna pun sudah ada di depan mereka. Si Anna kemudian memarahi mereka semua nih. Saat Sarah mencoba menjelaskan, si Anna tidak mau dengar. Si Anna pun kemudian melarang Lastri untuk berteman dengan mereka nih. Anna kembali memperingatkan Lastri selama dia masih tinggal bersama Anna dan Amri, Lastri harus ikut aturan mereka. Lastri yang sudah tidak tahan pun memilih untuk angkat kaki nih dari rumah bersama gengnya. Anna pun hanya bisa menghela nafas nih. Keesokan harinya Lastri ngekos bersama Sarah. Mereka semua menikmati waktu bermain bersama kecuali Reva yang hanya tidur setiap saat. Di kampus sendiri mereka semua saling membantu untuk menyontek nih. Sementara itu saat Amri mencoba menjemput Lastri di kosan, si Lastri malah kabur bareng gengnya. Waktu pun terus berlalu nih sampai akhirnya mereka akan mengetahui IPK masing-masing di semester pertama. Saat Lastri membuka IPK-nya, dia merasa senang nih karena cuma dapat 1,3, tapi bagi yang lainnya itu bukan hal yang menggembirakan. Si Lastri yang terlalu polos mengira nilai itu sudah tinggi. Lastri pun kemudian sadar nih bahwa dia paling bodoh dan berpikir bahwa dia pasti dikeluarkan oleh dekan. Sarah pun kemudian mempunyai ide nih membuat dekan menyukai Lastri agar tidak mengeluarkan si Lastri. Sarah pun memberi Lastri banyak saran seolah-olah dia itu tahu betul pribadi Pak Dekan. Sarah pun kemudian mendandani Lastri nih untuk menarik perhatian dekan. Dekan pun termakan jebakan itu. Saat mengajak dekan makan, ternyata
ternyata si dekan ini makan banyak nih dan si Lastri sedikit keteteran dengan hal itu. Kemudian tak berapa lama si dekan pun mulai serius nih menanyakan maksud si Lastri mengajaknya makan. Dan ternyata guys, Sarah itu merupakan anak si dekan nih, makanya dia tahu banyak tentang Pak Khairul atau si dekan ayahnya. Lastri mulai menjelaskan nih maksudnya pada Pak Dekan dan memohon agar diberi kesempatan. Pak Dekan pun bertanya nih kenapa dia harus memberikan kesempatan pada Lastri. Lastri pun kemudian mengingat Rianti, cucunya yang sudah meninggal. Lastri mulai menceritakan masa lalu Rianti nih. Setelah melihat keyakinan Lastri, Pak Dekan pun memberi kesempatan. Semenjak makan bersama di restoran, hubungan Pak Dekan dan Lastri pun semakin dekat. Lastri pun kemudian memberitahu gengnya nih bahwa dia diberi kesempatan. Lastri kemudian pamit karena ada kelas. Begitu juga dengan Reva nih yang juga pamit karena ada urusan. Si Ervan sendiri nih kayak udah mulai curiga gitu dengan gerak-gerik si Reva. Adegan pun berganti dengan mereka yang lagi ada di kelas. Saat kelas berlangsung, si Lastri ini menyela dan mengatakan bahwa jam seharusnya sudah selesai, tapi dosen tidak mengizinkannya pergi. Ervan kemudian menyarankan Lastri untuk kabur lewat jendela nih, dan saat Lastri mau kabur, mereka ketahuan dosen yang kemudian malah bertanya apa mereka nggak sadar kalau kelasnya ada di lantai 3. Ya kali mau kabur lewat jendela di lantai 3, gimana ceritanya tuh? Karena kejadian itu, dosen membawa Lastri ke ruang dekan nih. Dosen pun kemudian menjelaskan tentang perilaku Lastri. Bukannya kena marah, si Pak Dekan ini malah membela Lastri nih. Ternyata mereka udah janjian mau ketemuan. Pantesan si Dekan belain Lastri. Saat di restoran, Pak Dekan pun mulai menceritakan tentang Sarah anaknya nih. Mereka pun saling tukar cerita tentang Sarah dari sudut pandang masing-masing. Seketika itu pula, musik restoran pun bersenandung. Pak Dekan pun mengajak Lastri untuk berdansa. Scene kemudian berganti di kosan Sarah nih. Sarah terkejut dengan kedatangan ayahnya. Pak Dekan pun mulai memberitahu bahwa dia ingin memasang foto Sarah waktu kecil di kantornya. Mereka pun mulai saling bercerita. Sementara itu, Dani dan Ervan yang berada di sebuah diskotik, mereka pun masuk ke dalam ruang VIP room. Ervan pun kemudian bertanya nih pada pelayan, apa di sana ada anak bernama Reva yang bekerja di diskotik ini. Di sisi lain, Pak Dekan yang sedang mengobrol dengan Lastri mendapat telepon dari dosen nih. Adegan pun kemudian berganti lagi di tempat Ervan dan Dani. Saat pelayan itu menyuruh para pemandu karaoke masuk, ternyata ada Reva di sana guys yang berganti nama Angela. Pantesan pas awal tadi ada anak tuh yang manggil dia Angela ya. Reva pun kemudian pergi nih setelah melihat Ervan dan Dani. Ervan pun kemudian mencoba untuk mengejar Reva. Sementara itu, Pak Dekan sendiri menerima sebuah video yang memperlihatkan Lastri yang tengah berdandan di vlognya Dani yang tengah mengejeknya. Kembali lagi sama si Ervan nih. Ervan yang sedang mengejar Reva pun meminta penjelasan dari si Reva. Ervan kemudian menasihati Reva agar tidak bekerja sebagai pemandu. Reva pun marah nih dan menampar Ervan saat Ervan sebenarnya tidak bermaksud merendahkannya. Reva kemudian pergi. Ervan yang marah pun langsung membanting HP Dani nih yang sedari tadi memvideonya kemudian pergi. Sedangkan Lastri sendiri mencoba untuk menjelaskan kepada Dekan tentang maksud ucapannya di video. Terjadi perdebatan antara Lastri dan Dekan nih sampai akhirnya Dekan menyuruh Lastri agar tidak kuliah lagi. Di kampus sendiri, Reva ini sudah dipandang rendah dan buruk di mata mahasiswa lainnya karena pekerjaannya itu. Sedangkan Lastri sendiri pulang ke rumah nih, dan di scene ini memperlihatkan dunia Lastri dan Reva yang sudah mulai hancur nih guys. Lastri yang masih merasa kehilangan cucunya dan Reva yang harus menerima kenyataan kalau dia dikeluarkan dari kampus. Adegan pun berlanjut dengan Sarah, Dani, dan Ervan yang menemui Lastri di rumahnya. Mereka pun mencoba mencari cara agar Lastri kembali kuliah nih. Lastri pun kemudian bertanya, kenapa Reva tidak ikut? Scene kemudian berganti dengan Reva yang berada di sebuah menara kampus. Semua orang di sana menyuruh Reva untuk turun. Lastri dan yang lainnya pun begitu khawatir nih. Sempat terjadi perdebatan antara Ervan dan Dani karena masalah yang menimpa Reva dan Lastri. Ervan menyalahkan ini semua karena sosial media Dani nih, dan Dani pun menyalahkan sikap arogan Ervan. Lastri pun kemudian menyuruh Ervan untuk naik nih membujuk Reva. Dan di sini Reva dan Ervan ini coba membandingkan luka hidup mereka masing-masing. Saat mereka sedang mengobrol, Dekan menyuruh mereka untuk turun nih. Ervan dan Reva pun malah memanfaatkan keadaan ini untuk mengerjai Dekan. Akhirnya Reva meminta Dekan untuk tidak mengeluarkan dirinya dan juga Lastri. Kemudian jangan ada lagi kuis dadakan karena itu bakal ngerepotin semua mahasiswa.
Mereka pun akhirnya turun nih. Si Lastri mencoba menemui dekan di kantornya yang di Kuping sama Sarah dan lainnya. Lastri pun kemudian menyesal nih atas perbuatannya. Mereka pun kemudian saling curhat atas hidup mereka. Singkat cerita, mereka pun berbaikan nih. Saat si Lastri menagih janji untuk berdansa, si Dani malah memutar lagu yang salah. Mereka semua pun akhirnya berdansa bersama di kantor dekan. Keesokan harinya, mereka semua mengunjungi kuburan Rianti untuk berziarah. Film pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan semua warga kampus itu tengah menari bersama-sama. Dan dari film ini kita bisa belajar guys bahwa saat kita kehilangan bukan alasan untuk kita berhenti, tapi kehilangan adalah alasan untuk terus bergerak. So, tetap semangat ya, gimana pun keadaannya, jangan pernah menyerah. Dan itu dia review aku kali ini. Gimana, seru kan? Seru banget lah. Ingat ya, stay healthy, stay positive, and see you next time.